yang siap menerima firman Allah. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Shalom bagi Bapak Ibu yang ada di live streaming. Tuhan memberkati saudara dimanapun engkau berada. God bless you. Tetap engkau kuat dalam Tuhan dan terlebih miliki kepekaan dan ketaatan akan suara Roh Kudus yang ada di hatimu. Sehingga engkau bisa menyelesaikan masalahmu dengan pimpinan Roh Kudus. Hari ini tema kita erat dengan Roh Kudus. Bergaul erat dengan Roh Kudus. Bergaul erat dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita membaca. 1, 2, iya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang dia ambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Terus demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah saudara, ini cerita latar belakang nats ini adalah bagaimana Rasul Paulus bersama dengan Timotius dan Dr. Lukas sebagai penulis ini. Dan bersama dengan mereka bersama-sama untuk memberitakan Injil ke berbagai kota. Di mana para penatua, para pemimpin gereja mengambil satu keputusan yang harus disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di berbagai kota. Maka mereka pergi kepada berbagai kota di Galatia, di Prisia. Mereka pergi ke berbagai kota dan mereka menyampaikan Injil dan banyak jemaat dikuatkan iman mereka dan banyak bertambah jumlah jiwa-jiwa. Banyak orang yang dimenangkan. Nah saudara, ketika mereka berangkat, Paulus dan Silas, Timotius, Dr. Lukas, mereka mau berangkat ke suatu kota namanya Asia. Suatu kota Asia dan kota Bitinia. Dua kota ini ditolak oleh Roh Kudus. Padahal tujuan mereka mulia, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, tapi Roh Kudus menolak mereka dan berkata, bukan di Asia kamu diutus, bukan di Bitinia, tapi engkau akan diutus ke Makedonia. Pada ayat yang ke-9 dikatakan Rasul Paulus mendapat penglihatan. Dia mendapat penglihatan. Orang yang penuh Roh Kudus bisa ada karunia penglihatan. Dalam penglihatannya itu ada seorang Makedonia. Seorang Makedonia memanggil Rasul Paulus dan Timotius, Silas, Dr. Lukas berkata, "Menyeberanglah kemari, tolonglah kami." Maka Rasul Paulus bersama dengan timnya sepakat. Mereka sepakat tidak berangkat ke Asia, tidak berangkat ke Bitinia. Mereka sepakat, mereka berangkat ke Makedonia. Memberitakan Injil di Makedonia. Dan kota pertama yang mereka injili, Filipi. Karena mereka taat memberitakan Injil, maka ada Filipi di Alkitab.
Sehingga Filipi banyak dimenangkan jiwa-jiwa. Filipi banyak orang bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka taat mendengar Roh Kudus. Ini yang menjadi poin penting kepada kita Bapak Ibu hari ini. Saya mengajak sama saudara, ayo kembangkan bagaimana mendengar Roh Kudus. Maka di gereja kita ada namanya IPR, ibadah pencurahan Roh Kudus. Bagaimana kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Ditandai awal dengan berbahasa Roh Kudus. Dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Khususnya untuk ibadah 2 ini saya akan menerangkan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roma 8 ayat 14. Kalau kita baca Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi saya mengajak setiap saudara mau dipimpin Roh Kudus. Katakan, saya mau dipimpin Roh Kudus. Saudara kalau mau dipimpin Roh Kudus, saya percaya semua masalahmu yang berat itu akan selesai. Semua persoalanmu yang rumit itu akan ada hikmat menjadi sederhana. Semua pergumulan yang kau anggap tidak mungkin akan ada solusi. Masalahnya setelah Roh Kudus, setelah Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan di hati kita. Roh Kudus berdiam di hati kita, dia itu pribadi. Ingat ya, Allah Roh Kudus, Allah ketiga daripada Allah Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam satu kesatuan dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah kita Esa, satu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus ada pribadi yang ketiga yang disebut adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu dikatakan dalam kitab Yohanes berdiam di dalam hatimu. Berdiam di dalam hati saya. Tinggal di hati saya. Maka 1 Korintus pasal 6 ayat 18, 19, 20 dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Katakan tubuh saya rumah Tuhan. Bilang sebelahnya jaga kekudusan rumah Tuhan. Sehingga kalau engkau anak gadis tidak sembarangan tubuhmu disentuh oleh pacarmu sebelum diberkati. Jangan serahkan tubuhmu. Bahkan di gereja ini saya melarang pegangan tangan yang pacaran aja pun jangan lakukan. Kalau engkau udah berani pegangan tangan, aku yakin lama-lama ke bibir. Karena pegangan tangan itu awal jatuh ke perzinahan. Karena ada sensasi yang muncul. Sehingga akan naik ke pundak, ke rambut. Sehingga engkau akan melakukan seks bebas. Jangan kasih celah. Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Bahkan saya ingatkan kepada kau ibu-ibu, batasi kau bicara dengan bapak-bapak lain. Bahkan batasi kau bicara dengan anak muda lain. Ingat, tidak ada yang kuat. Semua kita ini berpotensi jatuh dalam perzinahan. Semua di ruangan ini berpotensi, berpeluang. Maka 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis seperti singa mengaung-ngaung mencari mangsa. Satu persatu anak Tuhan di mimbar banyak jatuh. Pengkhotbah sekalipun, pendeta sekalipun, ibu pendeta sekalipun, anak pendeta sekalipun, tidak ada yang kuat. Satu-satunya engkau harus mengikuti doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Artinya apa? Jauhi pencobaan. Buat batas dengan lawan jenis. Bilang sebelahnya, buat batas tegas. Ayo bilang sebelahnya, buat batas tegas. Dengan lawan jenis. Yang sejenis aja berbahaya sekarang. Yang sejenis aja pun udah banyak aneh-aneh. Perempuan-perempuan jangan kau terlalu lugu. Kok dia peluk aku erat? Kemungkinan lesbi. Karena ada ibu anak asrama bilang sama saya begitu. Aku pun mulai curiga Pak. Pas pelukan kami kok agak lama. Aku pikir perempuan biasa aja. Mulai digini-ginikannya pundakku belakang-belakang. Hati-hati. Lesbian bertambah. Gay, homo bertambah. Kau pegang tangan laki-laki begini, kau pikir biasa. Dulunya kami di kampung pegangan tangan laki-laki biasa.
Sekarang kalau kau jumpa laki-laki dengan laki-laki begini-begini, pasti otak kita udah langin. Dulu tidak. Kalau kau jumpa laki-laki di kampung orang pegangan pelukan begini, itu biasa. Naik sepeda motor, peluk rapat kali lagi, wah, itu biasa. Nggak ada pikiran kita negatif. Tapi kalau sekarang ada laki-laki dengan laki-laki, wah gini-gini dia. Hati-hati. Jangan-jangan dia sudah terpapar dengan homo. Kalau engkau tidur dengan satu ranjang dengan laki-laki, hati-hati. Aku udah pernah korban ini. Kupikirnya ini normal. Aku nggak tahu. Tiba-tiba tengah malam tangannya udah sampai ke perutku. Biasalah mungkin kan, tidurlah. Rupanya udah digosok-gosoknya. Apa ini? Kita nggak tahu siapa yang udah terpapar ini. Saya mau katakan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis ingin menerkam engkau jatuh. Anak-anak gadis, anak-anak muda. Jangan suka berdua-dua di tempat-tempat di gereja pun. Jangan mau berdua lawan jenis. Mau dekat salib, ada salib. Berdua kita ya, berdua. Tak ada itu. Gak usah kau cobai. Gak ada yang kuat. Yusuf itu menang karena lari. Selain imannya karena lari. Kalau engkau tidak lari pasti jatuh. 100%. Engkau akan dimakan dengan roh perzinahan, percabulan. Roh lo itu. Perzinahan itu roh. Spirit. Maka satu area kalau saudara pergi ke arah Brastagi. Ada satu area yang orang tahu ini area perzinahan. Yang kalau orang kadang-kadang berdiri, anak gadis berdiri begini-begini. Pakai gincu pula, dia pakai bendo gini-gini. Wah. Kita langsung udah entah kemana-mana pikiran. Karena di sana banyak bungalow, villa. Kenapa? Itulah tawaran dunia saat ini. Pesanku sama, selamatkan pernikahan. Ingat bagi engkau bapak-bapak yang berselingkuh. Engkau menyakiti hati anak gadismu. Karena anak gadismu tidak akan berani menikah. Karena takut punya bapak seperti engkau. Begitulah suaminya. Dia membayangkan pernikahan itu buruk. Karena ayahnya memberi contoh. Dia berpikir, apakah suamiku seperti bapakku? Melukai mamaku. Menyalibkan mamaku. Menyakitinya. Sehingga ada anak gadis tidak menikah karena ulah bapaknya. Salah bapaknya. Dia menabur yang buruk. Anaknya jadi trauma. Banyak orang tidak mau menikah karena trauma. Pesanku sama saudara, jaga kekudusan. Jaga. Pun saya pendeta kayak gini, saya harus jaga diri. Karena saya sekarang konselor, banyak orang yang minta diskusi. Saya harus jaga diri, saya harus buat batas, boundaries. Saya harus ada garis jelas, batas tegas. Kalau engkau tegas di situ, kau selamat. Kalau saudara tidak tegas, anak-anak gadis, ada banyak anak gadis udah gak perawan lagi dalam pernikahan. Ingat, pernikahan kudus sangat ditentukan pacaran kudus. Ini komitmenmu, pacaran kudus. Kalau engkau punya pacaran kudus, engkau akan lebih mudah memasukinya. Meskipun ada tantangan. Tapi kalau engkau dalam pacaran aja sudah tidak kudus, percaya saya katakan, penderitaanmu berjilid-jilid. Tapi kan Tuhan mengampuni dosa kita, betul. Tuhan Maha Pengampun, tapi ada akibat dosa. Kenapa kau menikah dengan dia? Karena terlanjur kan? Karena bernafsu kan? Kau awali pernikahan dengan nafsu. Dasarmu nafsu. Maka ketika ada persoalan, roboh. Cerai. Lihat Amnon memperkosa Tamar. Setelah diperkosanya, benci dia dengan si Tamar. Laki-laki begitu anak gadis. Setelah kau diperkosa anak laki-laki, maka dia benci samamu. Dia lebih menghormati anak gadis yang menjaga kesuciannya. Pak, aku udah terlanjur. Tuhan mengasihimu.
Sebagaimana Yesus mendapati perempuan berzina yang melempari batu, apa kata Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau engkau sudah terlanjur pulang dari detik ini, gereja ini, jangan lakukan lagi. Jangan mau tanganmu dipegang sembarangan. Ingat, namanya pun sembarangan. Saudara lihat di mall, barang yang sembarangan. Barang yang sembarangan itu kan gampang dipegang, betul nggak? Yang sales 1 dapat 1, tambah diskon 30%. Udah 1 bonus 1 dapat lagi 30%. Semua orang bisa pegang kan? Campak-campakan, mau pegang. Campakan. Kenapa? Barang murah. Barang mahal dikotakkan. Pecah, bayar. Itu di mall. Kenapa barang mahal? Tergantung dirimu, boruku. Kau buat engkau barang murah atau barang mahal. Kalau kau barang mahal, yang datang akan menghormatimu. Kalau kau buat barang murah, maka engkau akan digonta-ganti laki-laki karena kau barang murah. Semua orang bisa mengecapmu. Semua orang bisa menikmatimu. Dan akibatnya engkau yang stres dan mati binasa dengan dosa-dosa itu. Pesan Tuhan pada hari ini, jaga karena tubuhmu bait Roh Kudus. Tubuhku rumah Tuhan. Saya harus jaga. Saudara, dalam ayat ini kita diajarkan pada saat ini bagaimana Rasul Paulus dengan Timotius, Silas, Dr. Lukas, mereka bersepakat tidak pergi ke Asia. Mereka bersepakat tidak pergi ke Bitinia. Mereka bersepakat pergi ke Makedonia. Karena ada seorang yang dalam penglihatan Paulus memanggil, menyeberanglah, datanglah kemari. Dan mereka taat pergi ke Makedonia, kota pertama di Filipi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup ini tidak seperti yang kau harapkan hidupmu. Tidak seperti yang kita inginkan hidup kita. Tapi kalau kita mau, biarkan Roh Kudus memimpin. Yesaya 55 ayat 9 dikatakan bahwa rencana Tuhan dengan rencana kita sejauh langit dari bumi. Kadang-kadang apa yang kita harapkan bukan itu yang terjadi. Kadang-kadang apa yang kita inginkan bukan itu yang terjadi. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sehingga pesan saya, jangan kecewa ketika apa yang kau harapkan tidak terjadi. Coba mulai peka dengan apa kata Roh Kudus. Mungkin engkau kecewa dengan seseorang laki-laki yang kau harapkan menikahimu. Tapi ini ingat anak-anakku ya, anak gadis Begion. Dengar, lebih bagus kau dicintai daripada mencintai. Ini poin penting. Sakit hatimu, kau terlalu mencintai si boy. Kau terlalu mencintai si boy. Semua kau habiskan pelurumu untuk si boy mau mencintaimu. Kau kasih dia makan setiap datang. Di kampus kau yang bayar dia. Hadiah ulang tahunnya, pra ulang tahun, pas ulang tahun, pasca ulang tahun. Bertubi-tubi. Sampai si boy itu kebingungan. Wah, banyak kali yang kau kasih ini. Gak apa-apa bang, aku senang hati kok. Gak apa-apa, tulus, gak apa-apa. Padahal kau bulus. Kau mengharapkan si boy mencintaimu. Sakit anakku kalau kau mengharapkan cinta orang. Menikahlah kau boruku dengan orang yang mencintaimu. Walaupun kau lihat mukanya kotak-kotak kayak meja. Gak apa-apa, bisa dikikis. Masih bisa terbangkan ke Korea. Oplas. Sudut-sudutnya bisa dibuat jadi lebih mulus. Gampang itu anakku. Mengubah karakternya kemana kau terbangkan. Gak bisa kau terbangkan ke Korea. Bang, operasi karakter ya. Gak ada di sana operasi karakter. Percaya. Amsal 31:30, ketampanan adalah kebohongan, kegantengan adalah sia-sia. Carilah laki-laki takut akan Tuhan. Demikian sebaliknya bagi wanita. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara. Izinkan Roh Kudus menuntun engkau dalam memilih pacarmu. Dalam memilih dengan siapa. Ini bukan hanya konteks penginjilan. Kota mana yang mau dicapai. Tapi dalam konteks saudara juga untuk memilih pasangan hidupmu. Izinkan Roh Kudus yang memimpin engkau.
Roh Kudus itu akan berbisik di hatimu. Ingat, Allah Roh Kudus itu pribadi. Katakan pribadi. Kalau pribadi bisa ngomong. Bayangkan kalau hidupmu ketemu dengan seseorang. Atau engkau pergi ke rumah seseorang, kawanmu di Brastagi. Kemudian sekeluarga itu gak mau ngomong samamu. Pas kau duduk. Sejuk. Kursi itu punya aku itu. The SOP itu. Enak juga duduk. Bayangkan kalau saudara duduk pergi ke rumah seseorang di Sibolga. Di Siantar. Di Sibolga lah kita bilang. Karena yang ngasih kursi ini orang Sibolga. Di Sibolga kau duduk di rumah seseorang. Udah kau duduk. Kemudian orang yang di rumah itu diam-diam samamu. Bahkan dipelototi kau. Berapa lama lah kau bertahan di situ? Kutanyalah dulu. Berapa lama lah kau bertahan? Diam-diamnya aja. Memang dikasih makanan, dikasih minuman, martabak, sate. Dikasih sate padang, dikasih. Tapi selama dikasih semua, di meja makan pun kau didiamnya aja. Ada juga loh orang di gereja datang diam-diam, pulang pun diam-diam. Jangan ya, gereja itu rumah Tuhan. Harus ngomonglah salam kiri kanan, say hello. Kan yang indah itu dalam hubungan komunikasi. Nah saudara bayangkan kalau Roh Kudus ada di dalam hatimu, kau biarkan diam. Sedih hatinya, kenapa kau biarkan aku diam? Dan dia engkau tahu, Roh Kudus tahu engkau sedih, nangis, lagi susah. Roh Kudus berharap ngomong ke aku, ngomong ke aku, ngomong ke aku. Biar ku ajari kau. Iya, aku bingung Roh Kudus, yang mana mau ku pilih? Lebih bingung lagi dia, aku lebih bingung lagi Roh Kudus, nggak ada yang mau ku pilih. Karena nggak ada yang memilih aku. Nah saya mau tanya kepadamu, Roh Kudus itu merasa sedih. Kalau kau diamkan, dia mau engkau bicara. Sesuatu kau sampaikan, Roh Kudus, help me. Tolong aku. Seperti seorang Makedonia berkata kepada Paulus, tolong kami. Menyeberanglah. Saya diangkat sekarang menjadi ketua Yayasan Bethel Medan untuk Sumatera Utara bahkan. Hanya 4 sekolah teologi di Medan, di Indonesia. Salah satu Medan, saya ketuanya. Waktu saya menjadi ketua, saya bilang sama istri, saya diangkat dan ditunjuk menjadi ketua. Bagaimana menurut mama? Istriku bilang, cobalah pikirkan kesibukanmu terlalu banyak. Keluarga kayak mana juga, ini segala macam. Bukankah gereja kita juga berkembang? Begitu banyak yang harus dikerjakan. Tapi ketika saya sampaikan sama istri, saya merasakan ada orang yang berdoa di tempat sekolah Bethel itu. Datanglah kemari, tolonglah kami. Saya merasakan ada yang berteriak dalam doa mereka. Tolonglah kami. Karena mereka sudah tidak ada bapak yayasan yang mungkin lebih dekat kepada mereka. Yang bisa mengayomi mereka. Mereka membutuhkan seorang figur bapak. Saya akhirnya menyeberang jauh loh Tanjung Anok. Sekolah Seminari Bethel Medan. S2-nya sudah ada. SPAK-nya ada. STH-nya ada. Sekolah SMTK, penginjilan pun ada. Yang tamat SMP. Kalau ada anak-anakmu tamat SMP boleh masuk ke sana. Dia digodok dengan dasar kekristenan. Dan boleh lanjut ke universitas yang sama dengan tamatan SMA. Saya menyeberang ke sana. Dengan rasa mengasihi mereka. Dengan penuh pengorbanan. Saya tahu Tuhan, saya merasa mereka memanggil lewat doa mereka. Supaya ada yang memperhatikan mereka. Lebih mengayomi mereka, memotivasi mereka. Akhirnya ketika saya di sana, mereka berkata, terima kasih Pak, Bapak datang. Kami sangat terberkati Bapak datang. Jadi akulah Bapak mereka. Termasuk kepada dosen-dosen, saya mengayomi mereka. Kepada ibu-ibu guru. Karena ini bersifat yayasan yang mengayomi. Dalam doa. Saudara, saya mau ngajak sama saudara. Supaya saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kisah para Rasul 20 ayat 22 sampai kepada ayat yang ke-24.
Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. 24 sama-sama. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Kasih karunia Allah. Saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus berkata, aku ini seperti tawanan roh. Apa arti tawanan roh? Dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga Rasul Paulus tidak mau melakukan kalau bukan Roh Kudus yang memimpin dia. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti menghasilkan buah Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti penuh kasih. Orang yang penuh Roh Kudus pasti memaafkan. Orang yang penuh kasih, orang yang bertahan dalam penderitaan. Orang yang punya pengharapan dalam kesusahan. Saya mengajak sama saudara, izinkan dirimu dipimpin Roh Kudus. Jangan kehendakmu yang jadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagaimanakah kita bisa erat bersama dengan Roh Kudus? Tanda-tandanya yang pertama, sepakat dengan saudara, seiman. Saya mengajak sama saudara, dalam kitab Matius dikatakan saudara, 18 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca. 1-2 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan sepakat. Penting sekali suami istri sepakat. Makanya penting kali suami istri itu berdoa sama-sama. Penting sekali keluarga itu sepakat. Maka penting kali keluarga itu punya mesbah keluarga, mesbah doa. Sepakat itu punya power. Dalam Mazmur 133 ayat 1, 2, 3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya. Itu sebenarnya merujuk Kejadian 1 ayat 31. Sungguh alangkah amat baik apabila bersaudara rukun damai. Sungguh alangkah amat baik apabila berabang adik rukun damai. Sungguh alangkah amat baik apabila beripar rukun damai. Saudara, yang paling baik sama Tuhan bukan keluarga kaya-kaya. Bukan keluarga pejabat. Bukan keluarga punya gelar. Yang paling baik di hadapan Tuhan kalau suami istri rukun damai. Orang yang rukun damai itu digambarkan Alkitab. 2 ayat Mazmur 133 ayat 2. Seperti minyak dari kepala Harun turun ke janggut ke leher jubahnya. 2 seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke gunung Sion. Dan dia akan mengaliri sampai ke bawah. Embun itu bicara sejuk. Seperti minyak artinya harum. Keluarga yang rukun, keluarga yang damai itu harum di mata Tuhan. Harum. Minyak itu bicara urapan. Minyak itu bicara kekudusan, kesucian. Jadi rumah tangga yang rukun damai itu suci, kudus di mata Tuhan. Keluarga yang rukun damai, bersaudara. Itu seperti embun. Embun itu sejuk. Jadi gunung Hermon itu tingginya 2814, banyak es. Ada kesejukan di sana, turun ke gunung Sinai, kan ke Yerusalem. Jadi rumah tangga yang rukun damai seperti embun, sejuk. Masuk ke rumah itu gak ada AC, sejuk. Saudara masuk ke rumah orang banyak AC. Sampai di toilet pun ada AC, di toilet. Tapi rasa anak-anaknya panas. Saking panasnya anaknya gak betah di rumah. Saking panasnya anaknya pergi ke tempat dunia-dunia yang aneh-aneh. Dunia malam. Kenapa rumahnya tidak lagi at home? Rumahnya tidak lagi sejuk.
Rumahnya bukan lagi embun, tapi api neraka. Maka saya bilang sama istri saya, sama anak-anak saya sudah bertahun-tahun membuktikan ke mereka, tidak akan pernah satu kata pun suaraku kuat sama kalian. Karena orang yang dipimpin Roh Kudus tidak boleh membentak. Orang yang mengasihi pasangannya tidak boleh bentak pasangannya. Makanya kau anak gadis, kalau pacaran aja kau sudah dibentak, putuskan, selesaikan. Betul, saya serius anakku. Kalau pacaran kau dibentak, di pernikahan kau dicincang, disalibkan, direbus. Selesai hidupmu. Tapi ada anak gadis yang bodoh. Kan ada 5 wanita bijak, ada 5 wanita bodoh. Semoga yang di depanku ini bijak-bijak ini. Jangan kau cantik-cantik tapi bodoh. Udah dipukul cowokmu pun, tak. Dipukul tangannya sama mamamu, oh pukulan cinta ya bang. Apa kau lihat dek, bintang-bintang bang? Bintang-bintang cinta. Kan bodoh kau itu. Bodoh. Sangat bodoh. Kalau kau masih lanjut. Dibentak aja tadi aku bilang. Putus. Dibentak aja kau. Belum suami kau udah dibentak. Tapi ada juga istri. Perempuan. Terbalik juga. Selalu merasa memiliki. Pokoknya nggak boleh kau foto dengan perempuan lain. Nanti kalau cowok itu nanti ngomong-ngomong di luar, di teras itu, gak boleh. Jaga jarak, pakai roll. Gak bisa lah. Belum kau menikah aja kau sudah diatur. Pagi-pagi udah bangun kau. Tigor, bangun kau. Pak Tigor dirimu, di mana kau Tigor? Kau udah makan? Diatur-atur kau, coba. Belum jadi istrimu, udah ngatur. Nanti kalau udah jadi istrimu, bukan lagi diatur. Dicucukkan langsung ke kerbo itu. Nah ikuti apa yang ku bilangin. Nggak usah ngomong-ngomong kau. Apa yang ku bilang aja lah kau kerjakan. Makin ngomong kau makin jelek. Jangan. Cari cowok yang menghormatimu. Cari cewek yang menghormatimu. Ada privasimu. Karena pernikahan itu 2 pribadi yang berbeda dipersatukan. Saudara-saudara yang saya kasihi. Saya mengajak belajar saudara punya kesepakatan. Bagaimana menjadi orang sepakat. Karena sepakat itu kata Alkitab, kalau engkau sepakat suami istri, apa aja yang kau minta dikabulkan. Gimana engkau dikabulkan? Berantem aja. Marah-marahan aja. Emosi aja. Ingat, orang yang bertengkar itu, kata Amsal 13 ayat 10 coba dibuka. Orang yang bertengkar itu orang yang sombong. Orang yang angkuh. Jadi kalau engkau keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat. Katakan saya mau mendengar nasihat. Akan banyak hikmat. Saudara, orang yang bertengkar itu orang sombong. Enggak aku yang bilang, Alkitab Yakobus 4 ayat 1 sampai 6 juga bilang begitu. Orang yang bertengkar itu orang yang sombong. Orang yang rendah hati tidak mau bertengkar. Anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Bahkan karena warisan pun lebih baik engkau mengalah. Lebih baik engkau mengalah untuk damai daripada engkau merebut harta dan kau bertengkar. 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta akan warisan adalah kebinasaan. Cinta akan uang tertulis di situ. Cinta akan uang. Pesanku sama saudara. Anak Tuhan Yesus itu ciri-cirinya banyak mengalah. Bilang sebelahnya banyak mengalah. Pegang, tepuk sebelahnya banyak mengalah. Tepuk dia, jangan perbadah. Saya rindu engkau pulang dari tempat ini, WA yang menyakitimu itu, berdamailah kau. Jangan egois, jangan aku yang benar, aku yang harus menang. Enggak, anak Tuhan Yesus cirinya itu. Anak Tuhan Yesus banyak mengalah. Lihat Tuhan Yesus diludahi, dicambuk, dipukuli, disalibkan. Dia enggak ngomong satu kata pun. Karena dia mengasihi. Saya rindu sekali setiap saudara. Milikilah kerendahan hati. Supaya engkau sepakat. Masalah mau makan dimanapun kami pernah gak enakan. Waktu awal-awal menikah. Kita makan apa? Aku bilang makan BPK. Dia bilang sate padang. Kan gak bertemu sate padang dengan BPK. Kayak mana mempertemukan ini? Di mana ada restoran, ada sate padang, ada BPK.
Kan repot ini saudara. Terus akhirnya dulu kami pernah, kau aja. Sekarang saya tidak mau. Kemana kita makan? Saya hanya bilang, aku hanya mengikuti apa maumu. Kenapa? Karena aku mengasihimu. Karena perempuan itu kan seleranya kan beda-beda, betul nggak saudara? Bisa beda-beda. Nanti pun kadang-kadang suami istri, kita makan di mana kata istrinya? Suaminya bilang, kita makan pangsit, baru semalam makan pangsit. Dia nanya, cobalah istri nanya, suami dimarahi. Terus tanya lagi, ini contoh yang lain deh saudara. Kemudian ada juga yang bertanya, jadi kemana kita? Tadi pangsit nggak bisa, ya udah gado-gado. Gado-gado, sayur semua itu. Gak ada taste-mu, rasa-rasa. Istrinya jadi bingung, suaminya jadi bingung. Terus cobanya lagi, ya udahlah kita makan siomay. Siomay, apa itu siomay? Akhirnya si suaminya kan bilang akhirnya, ya udah kau aja lah yang milih, biar selesai. Saudara, akhirnya istrinya yang bilang, udah kita kesini aja ya. Kan suaminya bilang, dari tadi kayak itu kan udah selesai. Aku gak kena marah 3 kali. Padahal ujung-ujungnya pilihan istri yang jadi, cobalah. Tapi udah kena marah kita. Jangan gitu kalian ya. Jangan. Kalau memang mau komplain apa udahlah. Kalau kami laki-laki itu ngalah. Lucu lah kok laki-laki bertengkar gara-gara makanan ya. Udah aneh itu. Hanya gara-gara bunga ini di sini atau di sana. Udahlah bilang aja lah. Up to you. Selesai. Nanti kita bilang pun di sini kurang indah itu. Ke sana nggak ada senimu. Jadi di mana? Di sinilah buat. Dari tadi kayak kan udah selesai. Kita nggak kena marah 2 kali saudara. Sehingga kurang-kurangi persoalannya nggak perlu dipersoalkan. Karena ujung-ujungnya yang menang pasti orang yang kita cintai itu. Kenapa saya nggak mau bentak istri saya, anak-anak saya? Karena saya sarangeo sama mereka. Karena saya jatuh cinta kepada mereka. Mereka kekasih hatiku. Kalau aku sayang sama mereka, tandanya nggak pernah aku bentak. Kalau orang yang sayang mau berkorban. Jadi ada anak gadis beruku, dengar, pardulu sanggul, dengar. Dengar, walaupun kau dari pardosa, dengarlah ini. Saya mau katakan kepadamu, carilah cowok yang berkorban mencintaimu. Percayalah aku bilang, walaupun kau lihat sederhana, bajunya itu aja, gak apa-apa, gampang itu. Atau badannya cukup menyengat, gampang itu anakku. Selesaikan dengan rendam dia di tawa, selesai. 1 malam bang, jangan bangkit di situ dulu. Karena ada laki-laki, ada juga perempuan, udah bau badan, gak terasa dia bau badan. Orang lain yang merasa loh, dengar ya. Dengar nasihat sahabatmu, bau kali badanmu, ganti. Serius. Saya berharap tolong yang bau badan, tanya pendapat sebelahnya, bau gak menurut kalian? Ada orang yang bau badan gak sadar dia bau. Orang lainnya sudah korban. Saudara harus perlu berdamai dengan badan masing-masing. Ada lagi bau napas pun gak sadar ya. Dekat kali ngomongnya, jadi gimana? Saya. Orang mendengarnya Tuhan, udah ludah pun jatuh, napas saya. Kau harus pakai masker selama kau hidup. Atau wangikanlah mulutmu supaya orang tidak jadi korban. Yang kedua terakhir, peka dan taat dan dengan kehendak Allah. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan Timotius, dengan Silas, dengan Dr. Lukas. Mereka peka, mereka pergi ke Makedonia karena ada lewat penglihatan. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Dengarlah tuntunan Roh Kudus di hatimu. Apa yang harus kau lakukan di dunia yang singkat ini. Jujur kadang-kadang kita bingung apa yang kulakukan. Saya pun pernah bingung. Tidak tahu apa yang kulakukan. Tapi kalau aku udah masuk di hadirat Tuhan, Roh Kudus bicara di hatiku. Untuk pernikahanmu bagus, ini kau buat. Kau jangan pernah menuntut dia lagi. Untuk anak-anakmu bagus, kau jadi contoh dan teladan. Untuk jemaatmu berkembang dan bertumbuh, kau jadi teladan. Kau menjadi contoh. Hidupi firman Tuhan yang kau khotbahkan. Gak perlu engkau sibuk membenarkan dirimu sama orang lain. Cukup dirimu evaluasi. Ingat Galatia 6:4. Orang yang anak Tuhan tidak boleh mengevaluasi orang lain. Maksudnya gini, jangan urus urusan orang lain. Itu Galatia 6:4. Uruslah dirimu, evaluasilah dirimu.
Roh Kudus itu akan peka. Termasuk engkau anak gadis, anak muda, siapakah cowok yang akan kudekati? Roh Kudus akan berbisik di hatimu. Ikuti ibadah IPR, saya akan menerangkan bagaimana kita peka mendengar suara Roh Kudus, bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan berkati, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.